Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dalam renungan harian masa Prapaskah GKI Wiyung Royal Residence. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kehidupan Nabi Yehezkiel yang dipanggil untuk berbicara kepada kaum Israel yang ada di pembuangan di Babel. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berdoa. Ya Allah yang mengasihi umat-Mu, kami mohon Tuhan menyatakan firman-Mu juga kepada kami saat ini, supaya kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Nyatakanlah isi hati-Mu, supaya ketika kami merenungkan sebagian dari firman-Mu, kami belajar mengerti kehendak Tuhan untuk kami hidupi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Yehezkiel 3 ayat 1-3 yang berbunyi demikian. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini dan pergilah, berbicaralah kepada kaum Israel." Maka kubukalah mulutku dan diberikannya gulungan kitab itu, kumakan. Lalu firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu, dan isilah perutmu dengan itu." Lalu aku memakannya, dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Tema renungan kita hari ini adalah rasanya manis seperti madu. Ketika kita memperingati masa Prapaskah, kita juga dipanggil untuk menghayati kesengsaraan Kristus. Namun pada praktek kehidupan kita sehari-hari, bukanlah perkara yang mudah untuk bertahan dalam penderitaan. Tidak sedikit orang menganggap dirinya paling menderita dan merasa lebih sengsara dibanding orang lain. Pernahkah saudara juga merasakannya? Misalnya ketika kita bertanya, "Mengapa saya dilahirkan dalam keluarga miskin? Mengapa saya tidak sehebat dia? Mengapa saya tidak sesukses dia? Mengapa saya sakit? Mengapa saya kehilangan? Mengapa dan mengapa?" Jika kita membaca kitab Yehezkiel secara keseluruhan, kita akan melihat bagaimana Yehezkiel mengalami penderitaan ketika harus menyampaikan firman Allah kepada bangsa Israel yang ada di pembuangan. Berita firman Allah bukan hanya disampaikan secara verbal, tetapi Yehezkiel harus memperagakan dalam tindakan. Sebagai contoh, pasal 4, untuk menggambarkan pengepungan dan rencana penghancuran kota Yerusalem oleh Raja Babel, Yehezkiel harus berbaring miring ke kiri selama 390 hari dan berbaring miring kanan 40 hari lamanya. Untuk menggambarkan Allah akan membuang orang Israel ke tengah bangsa-bangsa dan mereka akan memakan rotinya najis di sana, Yehezkiel harus membakar rotinya itu dengan membakarnya di atas kotoran lembu. Pasal 24. Untuk menggambarkan kejatuhan Yerusalem, Yehezkiel mengalami istrinya meninggal, tetapi dia tidak boleh menangisinya. Masih ada contoh yang lain yang saudara bisa baca dan gali, di mana Yehezkiel menjalani pelayanan yang tidak mudah dalam masa pembuangan. Namun, sekalipun Yehezkiel harus membawa berita kebinasaan dan ratapan, Allah menjadikan gulungan kitab yang harus dimakan semanis madu bagi sang nabi. Yehezkiel menyatakan bahwa firman Allah akan dikasihi dan dihargai oleh semua orang yang mengabdi kepada Allah dan kepentingannya. Tidak mudah memang menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan, pergumulan, dan penderitaan, apalagi jika kita dipanggil untuk memberitakan firman Allah melalui tutur kata dan memperagakan dalam sikap-sikap tertentu. Namun, seperti panggilan Allah kepada Yehezkiel sebagai anak manusia, yang menunjukkan di satu sisi, Yehezkiel hanyalah manusia biasa yang lemah dan terbatas. Di lain sisi, ada kekuatan kuasa Roh Allah yang memampukan dia mentaati Allah.
Mari kita yakini, dalam keterbatasan kita sebagai manusia, ada Allah Roh Kudus yang menopang dan memberi kita kekuatan dalam menjalani kehidupan, panggilan pelayanan, dan penderitaan sekalipun. Dan kiranya dalam menghidupi firman Allah, kita juga boleh mengalami Allah menjadikan firman Tuhan semanis madu yang memberi semangat dan gairah dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita hening sejenak dan berdoa. Tuhan, kami bersyukur boleh belajar teladan hidup dari Yeskiel yang melayani Tuhan dalam pembuangan. Namun oleh kekuatan Allah, Yeskiel boleh merasakan gulungan kitab suci yang manis seperti madu. Kiranya Tuhan memberi kami kekuatan dalam menjalani kehidupan, tetapi juga kekuatan untuk bertekun dalam firman Tuhan yang manis seperti madu bagi hidup kami dan sesama kami. Kami bersyukur dan menyerahkan hidup kami dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat menjalani hidup berpegang pada firman Allah yang manis seperti madu, memberi kekuatan dan semangat kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.